Amma ba'd. Yang kami hormati unsur pemerintah Kelurahan Buladu, yang kami hormati unsur pemerintah Kelurahan Libuo, batasan Libuo dengan Belaling atau Tuladengi. Ya, pemerintah Tuladengi dan pemerintah Libuo supaya adil. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Ketua Badan Ta'mirul Masjid Nurul Yakin bersama segenap pengurus dan jamaah yang hadir, ibu-ibu majelis ta'lim yang hadir, bapak dan ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita angkat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan, keafiatan, bahkan alhamdulillah kita masih diberi hidup oleh Allah. Nikmat yang paling paripurna dari segenap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, itulah nikmat hidup. Dengan nikmat hidup inilah, di kesempatan pagi yang dingin, kita masih bisa bermuajahah, bermuqabalah dalam rangkaian menghadiri ta'aziyah terangkai dengan meninggalnya Ibu Aminah Mantali almarhumah, menutup usia kisaran 94 tahun. Modu amola itu ya, insya Allah dunggayado tohianga betia yang balatobilo alpate mali doa bagi almarhumah, dan insya Allah sekaligus akan menjadi pelipur lara, penghiburan bagi keluarga duka yang ditimpa musibah, dan insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan pahala dan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Amin. Salawat dan taslim moga-moga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabi' wa tabi'ah. Moga-moga curahan itu akan sampai kepada kita sekalian yang senantiasa bertafakur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kulla yaum au kullu sawa ila yaumil qiyamah. Bapak dan ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat seorang khalifah bernama Abdul Malik bin Marwan terbaring di pembaringan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, didatangi oleh bawahan dan sahabat-sahabat beliau. Kemudian satu di antara sahabat bertanyalah kepada sang khalifah, "Wahai khalifah, bagaimana keadaanmu sekarang?" Sang khalifah menjawab, "Keadaanku sekarang adalah sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khalaqnakum wara'a zuhurikum." Kamu pasti akan kembali kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kemudian kamu akan meninggalkan di belakangmu apa-apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Ini ayatul Quranul Karim mengingatkan kepada kita bahwa kita semua pasti dan pasti akan menghadap kehadiran Allah, ngota-ngota, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, tidak berjamaah, tidak berkelompok, tidak beramai-ramai, dan tidak bergerombol. Tidak ada seorang istri yang manakala dia kembali menghadap kepada Allah, kemudian dia akan ditemani oleh sang suami. Tidak ada pula sang suami yang manakala dia menghembuskan napas terakhir menghadap kepada Allah, kemudian akan ditemani oleh sang istri. Tidak ada anak yang meskipun anak itu dikasihi, dicintai oleh kedua orang tuanya, namun manakala si anak itu menghadap kehadiran Allah, dia pasti tak akan dipapah ataupun digendong oleh kedua orang tuanya sampai ke dalam kubur. Dan tidak ada orang tua yang meskipun dia sudah uzur, sudah renta, tatkala dia kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti dan pasti tak akan dipapah oleh anak-anaknya sampai ke dalam kubur. Kita semua jamaah sekalian pasti menghalingi oleh pengelola anggota-anggota nafsi-nafsi
tidak berjamaah, tidak berkelompok, tidak beramai-ramai, dan tidak bergerombol. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berawal manakala sang hamba menghembuskan napas terakhir meninggal dunia, kemudian dimandikan oleh keluarga kerabat handai tolan. Setelah dimandikan, dikafani. Setelah dikafani, kemudian disolati berjamaah. Setelah proses sholat berjamaah, jenazah dimasukkan ke dalam keranda. Kemudian keranda diusung sampai ke tempat pemakaman. Di tempat pemakaman itu, jenazah dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke liang lahat dan diuruk dengan tanah. Setelah proses itu, maka keluarga kerabat handai tolan, sahabat, para jiran, semua mereka akan mentransfer doa kepada almarhum maupun almarhumah. Dan setelah prosesi itu, keluarga akan kembali ke rumah masing-masing. Kendaraan yang digunakan dalam rangka untuk mengusung maupun mengikuti keranda sampai ke tempat pemakaman akan dikembalikan ke rumah masing-masing. Tidak ada yang dibawa, tidak ada yang terbawa, melainkan semuanya Bapak dan Ibu jamaah akan dikembalikan ke rumah keluarga kerabat handai tolan, sementara yang sampai ke dalam kubur hanyalah amalan-amalan ibadah, hanyalah amalan soleh, hanyalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan ada keluarga kerabat kita yang meninggal dunia, apakah itu papa, mama, paman, bibi, kakek, dan nenek, tatkala dia menghembuskan napas yang terakhir meninggal dunia, maka keluarga kerabat handai tolan tidak pingin dan tidak sudi apabila jenazah itu masih berada di dalam rumah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan seterusnya. Mereka menghendaki supaya jenazah itu cepat-cepat dibawa dan dimasukkan ke dalam kubur. Padahal Bapak dan Ibu jamaah, dulu orang tersebut dia di kehidupannya telah berusaha sekuat tenaga, banting tulang, peras keringat, pagi dan petang, siang dan malam untuk mencarikan nafkah. Dia mencarikan rizki. Sementara rizki, nafkah yang dia dapatkan di kehidupan dunia, semuanya akan ditinggal untuk keluarga ahli waris. Jabatan, kedudukan, pangkat yang sempat disandang di kehidupan dunia, posisi, kedudukan itu akan diganti oleh orang lain. Tidak ada yang dibawa. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Kamu pasti akan meninggalkan di belakangmu apa-apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan sampai mau feedback, tidak. Oke. Pernahkah kita membayangkan bahwa satu saat kita berada di dalam kubur? Dan pasti kita semua jamaah sekalian akan mengalami kubur itu. Di ruangan yang sempit, gelap gulita, tidak ada makanan, tidak ada penghiburan, tidak ada penerangan yang bisa menghilangkan kegundahan, ketakutan. Pernahkah kita membayangkan bahwa satu saat kita terjebak di lift? 1 jam, 2 jam, 3 jam. Maka pasti jamaah sekalian kita akan diterpa ketakutan tatkala kita terjebak di lift itu. Lalu bagaimana manakala kita terjebak di dalam kubur, tidak hanya sekedar 1 jam, 2 jam, 3 jam, melainkan kita terkurung dalam kubur itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai manakala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Maka Bapak dan Ibu jamaah, inilah yang menyebabkan semua para penghuni kubur itu senantiasa mengangan-angankan. Mereka punya cita-cita, dan cita-cita mereka ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kehidupan dunia. Sementara keinginan mereka ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kehidupan dunia bukan dalam rangka untuk menyambung kenikmatan yang terputus, bukan dalam rangka untuk membangun kemegahan, kemewahan, bukan dalam rangka untuk mengumpulkan jabatan, kedudukan, pangkat yang tinggi, melainkan keinginan mereka, angan-angan mereka yang ada di dalam kubur itu adalah mereka akan bersedekah.
sehingga mereka masuk dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Wahai Tuhanku, apabila engkau menunda kematianku, wahai Tuhanku, apabila engkau mengembalikan aku ke kehidupan dunia, maka pastilah aku akan masuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersedekah, agar dengan demikian aku masuk pula ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Ternyata jamaah sekalian, angan-angan mereka, cita-cita mereka, keinginan mereka, permintaan mereka tidak diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada dua dinding yang membatasi antara kubur dengan alam dunia, dan dinding yang membatasi antara alam kubur dan alam akhirat. Olehnya jamaah sekalian insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkan iman di kehidupan dunia ini, dan hendaklah bagi kita untuk senantiasa bersabar. Satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berboncengan dengan Abdullah ibnu Umar. Kesempatan yang singkat itu dimanfaatkan oleh Nabi untuk memberikan nasihat kepada Abdullah. Kata Nabi kepada Abdullah, wahai Abdullah, tatkala engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Boleh mahile tulungi, tulungi ode. Ternyata jamaah sekalian benar apa yang diingatkan oleh Nabi kepada Abdullah itu. Di saat kita ingin minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Hanya yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya meminta tolong kepada Allah? Walau cara dia mahile tulungi ode. Teknis daripada meminta tolong sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Bunyinya apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ternyata sabar itu jamaah sekalian, sarana yang paling indah dalam rangka untuk meminta. Sabar. Dan sabar itu adalah menahan diri. Manakala sabar itu bersentuhan dengan sisi-sisi kehidupan manusia, maka dia akan menjelma dalam berbagai bentuk. Andaikan sabar itu bersentuhan dengan pekerjaan, maka sabar akan menjelma menjadi rajin, menjadi tekun, menjadi kreasi, menjadi inovatif. Dan andaikan sabar itu bersentuhan dengan perang, maka sabar akan menjelma menjadi berani. Dan andaikan sabar itu bersentuhan dengan musibah, maka sabar akan menjelma menjadi pantang mengeluh, tidak gundah gulana, tidak resah dan gelisah, tidak risau dan cemas. Maka Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan sabar dalam rangka untuk mendekatkan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itu jamaah sekalian, tatkala kita ingin meminta, mintalah kepada Allah dengan sabar. Mohile doa ODE, mohile ODE itu harus dengan sabar. Namun Bapak dan Ibu jamaah, begitu banyak orang-orang yang tidak bersabar tatkala dia meminta kepada Allah. Walau teh mohile ODE dia meminta, dia berharap supaya permintaannya itu pagi-pagi sudah direalisasikan oleh Allah. Yang mau hidup dua dia, baru mau dupa itu dia mau hasil. Sehingga dia boleh ditanteng teh mau hidup dua tonton dompet di itu. Baru wali mabeti dompet PP terus. Itu hidup dia lah pada doa, i makan cangmai beto dompet. Padahal Bapak dan Ibu jamaah, ini dia berangkat dari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang bagaimana Ustaz? Kebiasaan buruk Orlando, molahudoi itu kecelengan, wadupa celengan. Dari pula limoliu, adi tuang celengan, polima aku itu hebilo hebeta celengan. Bomona amat tadi de pula, tonton ada celengan. Mondo de pula de dula dehe, politilo amat ada celengan. Mondo de dehe, politi kamari, minggu amat ada celengan. Padahal celengan itu kan untuk masa depan. Coba lihat jamaah sekalian, dua orang nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia minta apa? Yang mereka minta tidak tanggung-tanggung. Yang mereka minta itu
adalah supaya Allah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan mereka siapa? Mereka adalah dua nabi yang bergabung. Namanya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Rabbana itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim wala yu'minun hatta yarawul azabal alim. Wahai Tuhan kami, hancurkan, binasakan kerajaan Fir'aun dan bala tentaranya. Wasjud ala qulubihim, dan kunci mati hati mereka. Wala yu'minun, sampai mereka tidak beriman kepadamu. Hatta yarawul azabal alim, dan sampai mereka merasakan azab yang teramat berat. Permintaan mereka Bapak dan Ibu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sambungan ayat. Tersambungan ayat itu kata Allah, qala qad ujibat da'watukuma, aku telah menerima permintaan kalian berdua. Fastaqima, maka hendaklah kalian senantiasa istiqomah. Wala tattabi'ani sabilil ladzina la ya'lamun, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui. Langsung dijawab oleh Allah permohonan keduanya. Permintaan keduanya dijawab, direspon di sambungan ayat. Namun apa yang terjadi? Wilawali Bapak dan Ibu, ternyata Allah mengijabah, merealisasikan permohonan keduanya nanti 40 tahun setelahnya. Ternyata jarak antara doanya Nabi Musa dan Harun dan Allah mengeksekusi, menenggelamkan kerajaan Fir'aun dan bala tentaranya di Lautan Merah berjarak 40 tahun. Sementara yang meminta dua orang nabi bergabung, Musa dan Harun. Lalu Bapak dan Ibu, bagaimana dengan kita yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita bukan nabi, sementara kita bukan rasul? Namun alhamdulillah betul itu bukan umatnya Nabi Musa dan bukan umatnya Nabi Harun, melainkan kita semua adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa antum akramuha ala Allah azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian umat yang terbaik. Wa antum khairuha, dan Anda, kalian ini adalah orang-orang yang paling istimewa. Wa antum khairuha wa antum akramuha ala Allah azza wa jalla, dan Anda, kalian ini adalah orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu jamaah, kelebihan daripada umat Islam itu, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka meminta kepada Allah, maka permintaan mereka pasti akan diijabah oleh Allah dan tidak harus menunggu 40 tahun sebagaimana doanya Musa dan Harun, melainkan permintaan permohonan isti'anah kita cepat-cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Satu di antara syaratnya, manakala kita bertawassul, andaikan kita berwasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu jamaah sekalian adalah perantara. Wasilah itu konektor, perantara, penyambung. Model itu misalnya wala undo meambol apo, wala om meambol awong, oh hilang masuk pengangkatan PNS. Malah hundu amai Allah tetangga ti hidu birman, malah na amai ati ol mame hipohindu awali malu mai lebih hilang berarti wal imam wali masuk pengangkatan. Baru wal keluarga banari. Sehingga Bapak dan Ibu jamaah, dia bertanya, walima kata beti wala umam masuk pengangkatan masih mau lo odoi, walima mau lo masih ulitem, mau lo okain seragam masih, bol wala tetangga mae an bolo lo koneksi ante dada, mau indah maaf. Nah yang dimaksud dengan koneksi itu apa? Koneksi itulah dalam bahasa agama sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai penghubung. Nah sementara dalam Islam itu utilan budaya wasilah itu ada 3 di antaranya. Sebenarnya ada 5, tapi 3 di antaranya. Yang pertama, manakala kita bertawassul kepada asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya dengan asmaul husna
hanya miliknya Asmaul Husna, dan berdoalah kalian, bertawasulah kalian dengan Asmaul Husna itu. Artinya Asmaul Husna itu 99 nama Allah yang baik dalam Al-Quranul Karim. Ada 99 nama Allah, maka bertawasulah kalian dengan Asmaul Husna itu. Dawamkan dia, zikirkan dia setiap pagi dan petang, siang dan malam. Hepo zikir ya mak, kalau perlu setelah melaksanakan sholat 5 waktu, salam ke kanan, salam ke kiri. Setelah kita berdoa, kemudian sambung dengan zikir Asmaul Husna. Medungga dulah hetua, odunggalo bayak bulila itu, odunggalo musibah. Kemudian jamaah sekalian, kita membutuhkan pertolongan Allah sesegera mungkin, maka pasti dan pasti Allah akan menggelontorkan, menyegerakan pertolongan itu kepada kita. Tidak harus menunggu 40 tahun sebagaimana permintaan Nabi Musa dan Harun. Cepat. Yang penting hati zikir ya mah itu Asmaul Husna. Pak Ustaz, anu lamanya teh jangan hafal itu Asmaul Husna. Pak Ustaz kata Allah, mana beli itu HP? Tidak apa-apa. Yang penting hafal. Yang penting dawamkan dia, zikirkan dia setiap pagi dan petang. Paling bagus juga ada di buku-buku Asmaul Husna, ada di Mazmur Syarif, ada juga di Al-Quran bagian cover Al-Qurannya itu ada Asmaul Husna di situ. Jadi amalkan dia, insya Allah Bapak dan Ibu jamaah medungga adulah hetwau, wala untuk hati mau masuk pengangkatan, meambola dia pingin masuk perguruan tinggi, suami terbaring di pembaringan dalam keadaan sakit payah. Sementara kita juga tidak punya pekerjaan, tidak ada tabungan, tidak ada yang bisa dijual. Maka tatkala pada saat itu kita membutuhkan pertolongan Allah sesegera mungkin, dan kita bertawassul kepada Asmaul Husna, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyegerakan bantuannya kepada kita. Tidak menunggu 40 tahun. Ya amalima beta Asmaul Husna, karena data beta fadilah nira Asmaul Husna. Pewaro itu dah waro, pul warongo, lengkap tuangio, banyak pelanggan, banyak kami hipotalia tetangga, kehilau itu kondaan, atau motor bentor yang bola auto, menghibaranja warongo. Dia belum muncul main, tiba-tiba mau lupuli waro temota, waro bohong, wabamang lengkap tuangio, guru harganya, langganan teh mau menghibaranja temo, wahid baranja tiari dua. Biasanya pada saat seperti itu, keluarga itu mama tonton, beti langganan uti mama tadi saya balanja ya, tinggal mama balanja ketemu tabuai. Kendati harga lo surya sama, harga lo masteng sama, harga lo paling lo bong dego sama, lo ngeliat tadi betu mama balanja ketemu cai. Walau tango tamak jam ngolah olah uti tinggal hakuli ngole itu mulang balanja ketemu, hakuli ngole uti, bemolang tinggal olah dan uti buli-buli tinggal kalau cuma aja. Karena biasanya seperti itu jamaah sekalian, beto langganan mampindah itu ngamuk koita tamu tolong dia. Baru wali itu wali mae beti langganan ngamuk bumbalan jatuh tamu wapona opoi. Wali mana ada itu, walau tinene tadi asena awmu, bumolah dia metalu. Ibanar lona awu beto ditanti hati. Ledu ngamai itu dari topang mau wawati wali mae banar kita dari topang. Ilo tanggulami nene o tambulu tetalwaro. Bebeto hemano tal hepo otolo kono yu otolo. Wolo talong ita alati oleh mabanar Pak Ustaz beto itu beto alati perlu mutalati itu Ustaz di Polo Butu lahu ma antrian tamu di bala-balanja. Bapak dan Ibu jamaah tidak perlu mendatangi dukun. Dawamkan Asmaul Husna pagi dan petang. Insya Allah satu waktu kita membutuhkan pertolongan Allah dan kita bertawassul kepada Asmaul Husna, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyegerakan bantuan pertolongannya kepada kita. Yang kedua jamaah sekalian, andai kita bertawassul kepada amalan-amalan pribadi, amalan-amalan pribadi itu adalah amalan unggulan yang dikenal dengan al-amaliyah al-baro'ah, amalan-amalan yang sangat kita unggulkan, yang spesial. Amalan unggulan itu yang bagaimana Pak Ustadz? Coba ceritakan secara detail. Amalan unggulan itu jamaah sekalian, amalan yang sangat kita banggakan di hadapan Allah, di luar sholat 5 waktu. Tinggal di luar sholat 5 waktu beda, ada amalan spesial. Pak Ustadz, apakah itu pernah terjadi? Pernah terjadi. 3 orang laki-laki yang terjebak terkurung dalam gua.
Pernahkah Anda mendengar ada 3 orang laki-laki yang terjebak dalam gua? Ternyata cerita itu bukan cerita fiksi, melainkan cerita itu diceritakan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari, diceritakan oleh Muslim dalam Sahih Muslim. 3 orang laki-laki manakala mereka diterpa hujan, diguyur hujan deras, mereka berlari berhamburan masuk ke dalam gua. Oleh karena saking derasnya hujan, maka ada batu besar yang ada di atas bukit tergilir ke bawah, kemudian menutupi pintu gua. Maka mereka berusaha sekuat tenaga, sekuat mungkin mendorong batu tersebut, menyingkirkan batu itu, namun batu tidak bergeser sedikit pun. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Sementara mereka terkurung dalam gua itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak ada kontak dengan dunia luar. Karena belum ada teknologi digital, belum ada. Sehingga jamaah sekalian, dari hari ke hari makanan mulai habis, perbekalan sudah habis. Tidak ada satupun yang mampu menolong mereka kecuali hanyalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka berpikir bagaimana kita bisa keluar dari dalam gua ini. Mereka jamaah sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka berdoa tidak berjamaah, tidak bersamaan, melainkan mereka berdoa bergiliran. Yang pertama, dia berdoa, namun sebelum dia berdoa, dia mengingat-ingat amalan unggulannya apa, amalan spesial yang paling dia banggakan di luar sana apa, di luar sholat 5 waktu. Ternyata teringatlah oleh dia ini seorang anak yang paling cinta kepada kedua orang tuanya. Di saat dia mengayunkan, melangkahkan kakinya turun dari rumah untuk mencari nafkah, pulang malam, di malam hari tatkala dia pulang dari pekerjaan, dia memerah susu ternak. Kemudian susu yang diperah itu dimasukkan ke dalam wadah yang berisi susu, dibawa ke kedua orang tuanya. Di saat dia mendapati kedua orang tuanya terbaring tidur lelap, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan jamaah sekalian bukan meminum susu itu atau meminumkan susu itu kepada istri dan anak-anaknya, tidak, melainkan dia berdiri di ambang pintu kamar sambil menunggu keduanya terbang. Dia tidak meminum susu itu, tidak meminumkan kepada anak dan istrinya, tidak. Tapi dia menghendaki supaya yang merasakan menikmati susu itu terlebih dahulu adalah kedua orang tuanya. Lolohi ma bapak dan ibu dong golo tak keingat itu masa dia. Wala gitu. Masih ada bu ya, banyak, masih banyak. Tapi bapak dan ibu banyak juga anak-anak yang tatkala orang tuanya ya susah hati mengadul alia, anaknya sudah sukses dari segi ekonomi, mapan dari segi ekonomi, punya rumah yang besar. Rumah yang besar itu 6 kamar, yang 5 kamar full air condition, full AC. Kamar yang paling belakang titilia oleh kamar mandi, oleh WC, oleh gudang, titilia oleh pula tola-tola itu arti mama oleh papa. Pak Ustaz, kamar yang pertama dengan kamar yang kelima beto cetidio propang, sehingga tuh ti mama pindah media di muka Pak Ustaz beto dingin nggak tuh hatalo milama. Beda dengan si anak ini. Anak ini jamaah sekalian, dia lebih mengutamakan kedua orang tuanya terlebih dahulu untuk menikmati susu itu, bandingkan dengan anak-anak sekarang. Wala amasati Allah alma obele damango tinggal bawa tuangnya lebih-lebih itu serba eksklusif. Perabotan rumah pesanan online, tinggal bawa kursi sudut beito umalalah itu open cup yang harga 15 juta. Tu umalalah beito 15 juta, walau beito kadera mahi luka-luka ka, wow oli ada tapi dia pitang ngadin mama itu kembali makan mama. Tu umalalah itu open cup lamari yang mahal yang 17 juta setengah. Ila mari ati mahi ala toale. Pede pitang ngadin mama, dong makan mama itu. Jilbab umahi huwa-huwa ngomong mutapua pede pita madimang ngomong makai mama itu dasar mama nuntung ngaboli pede pita madimang ngomong makai mama itu akhirnya pede di mama hati dari museum. Allahu Akbar. Padahal orang tua itu jamaah sekalian tatkala kita masih kecil, di saat kita masih bayi, dia berani menanggung malu,
berani dia bertengkar dengan tetangga. Tatkala si anak bertengkar dengan anak tetangga, maka dia berani membela anaknya. Padahal dia tahu resikonya besar. Tempat yang mau tuang ama podua BTTPI, mamaling mau ingop poli walau dua, tapi dia berani. Apa dia mau ingop Allah demi untuk menjaga dan membela anak cucunya. Kemudian jamaah sekalian, tatkala dia sudah dewasa, anak sudah dewasa, kemudian anak membiarkan orang tua terlantar di bagian belakang, di tempat yang paling belakang, ya, berdekatan dengan kamar mandi, berdekatan dengan sumur, berdekatan dengan gudang. Sehingga Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang menyebabkan si anak ini di dalam gua dia berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menitikkan air mata. Ya Allah, apabila Engkau memberikan pahala kepadaku atas amalan itu, maka bukalah pintu gua ini. Allahu Akbar. Pintu gua yang tadinya didorong oleh ketiganya tidak bergerak sedikit pun, tiba-tiba bergerak sendiri ke arah kiri. Tidak menunggu 40 tahun sebagaimana doanya Musa dan Harun, melainkan jamaah sekalian bergerak sendiri. Terbuka. Namun batu itu hanya terbuka sedikit, sehingga tatkala mereka mencoba untuk keluar, tetap belum bisa. Maka mereka bertiga berpikir di pemaling keluar itu dia polio tak dua. Yang kedua dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa. Namun sebelum dia berdoa, dia mengingat amalan unggulannya apa. Maulah amalan olah paling gagam atau di luar ya. Teringatlah oleh dia bahwa dia ini adalah seorang perjaka, seorang pemuda yang ganteng, tampan dan maco. Di luar sana dia sempat digoda seorang wanita yang berparas cantik dan mempesona. Digoda untuk apa? Digoda untuk melakukan hubungan pasangan suami istri. Dan dia mau saja. Namun jamaah sekalian, tatkala mereka sudah berada di tempat peraduan, maka tiba-tiba teringatlah oleh si laki-laki ini akan kemurahan dan pengampunan Allah, sehingga pada saat tersebut menyebabkan dia bangkit dan kemudian lari sejauh mungkin meninggalkan si gadis ini. Allahu Akbar. Padahal syahwat sudah merasuki jiwa seorang hamba yang dhaif, sudah terkapar dalam maksiat. Namun jamaah sekalian, karena kemurahan Allah, beliau tertolong. Sehingga di dalam gua dia bermunajat sambil menangis, ya Allah, apabila Engkau memberikan pahala kepadaku atas amalan itu, maka bukalah pintu gua ini. Allahu Akbar. Ibarat cerita dalam fiksi di zaman modern, batu yang besar bergeser sendiri ke arah kiri. Tidak menunggu 40 tahun, tapi batu itu hanya bergerak sedikit sehingga menyebabkan ketiganya belum bisa keluar. Kemudian jamaah sekalian, mereka berpikir malu uti di pemain keluar itu uti. Dia boleh tak berdoa. Yang terakhir dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir itu jamaah sekalian, dia berdoa. Namun sebelum dia berdoa, dia mengingat-ingat amalan unggulannya apa. Malah kira-kira amalan unggulan olah atau di luar boleh. Teringatlah oleh dia bahwa dia seorang majikan 20 tahun yang silam. Di 20 tahun silam itu dia punya karyawan, dan karyawan itu karena ada meninggal di kampung, maka dia bergegas-gegas meninggalkan pekerjaannya, pulang kampung sampai lupa mengambil gajinya. Gaji lupa, tapi 20 tahun setelahnya dia kembali menagih gajinya. Apa jawaban si majikan pada waktu itu? Kata beliau, semua ternak yang terhampar di padang luas ini, semua itu gajinya. Ambillah semua. Bolo wale karyawan saya hanya ingin menagih gaji saya yang sedikit, yang untuk 1 bulan terakhir itu. Hanya itu yang saya tagih, bukan ini. Sudah dijelaskan oleh si majikan, kata majikan, bahwa di saat engkau lupa mengambil gajimu, maka aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku memberikan ternak dari gajimu itu dengan niat kembang biakan. Dan aku berniat berjanji kepada Allah, satu saat aku akan mencarimu. Tiba-tiba 20 tahun engkau datang mengambil gajimu, maka semua ternak yang terhampar ini adalah gajimu. Ambillah itu semua. Maka diambillah bapak dan ibu semua ternak yang terhampar di padang itu. Allahu Akbar. 20 tahun konsisten istiqomah dengan janji tidak gampang. Dia gampang ibu konsisten dengan janji 20 tahun.
Kalau kita konsisten dengan janji itu hanya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, masih masuk akal. Tapi kalau konsisten istiqomah dengan janji 20 tahun tidak gampang. Kalau antum mau janji oleh koperasi Bang Jalan, kalau malam amete koperasi namanya mengancam, boleh wali koperasi matante ang jalu lo pun amu talatia debele ya, melatagi latia debele. Boleh wali tante mai maui, ngarap mengakal oleh mau, kalau doi. Ile dunga ulo bumolati lo namete koperasi Bang Jalan lo ko apo pulu. Lo salamu po pulu di dulu tamu tulis salam dulu tamu memepir. Di dongla dulu tamu tulis salamu Pak Ustaz. Di tante mapi api ata to pamu. Tidak konsisten dengan janji. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam dua si laki-laki ini Bapak dan Ibu dia bermunajat kepada Allah sambil menangis, ya Allah, apabila Engkau memberikan pahala kepadaku atas amalan itu, maka bukalah pintu gua ini. Allahu Akbar. Pintu gua batu yang sangat besar didorong oleh ketiganya, tidak bergerak sedikit pun, tiba-tiba bergerak sendiri ke arah kiri, sehingga menyebabkan ketiganya bisa keluar dengan selamat. Allahu Akbar. Maka dengan demikian jamaah sekalian, benarlah apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbana amana bima anzalta wa taba'ana rasula faktubna ma'a syahidin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melaksanakan segenap perintah-Mu yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim, wa taba'ana rasula, dan kami telah mengikuti nabi-Mu. Faktubna ma'a syahidin, maka masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan wajah-Mu dalam syurga-Mu. Allahu Akbar. Ternyata ayat itu jamaah menjadi justifikasi, menjadi pembenar terhadap boleh bahkan sangat indah tatkala kita bertawasul kepada amalan-amalan pribadi. Tinggal peroleh amalan-amalan ugaga, amalan di luar sholat 5 waktu. Tinggal sholat 5 waktu harus ada. Ya, kemudian ada amalan spesial. Loleh mari. Pak Ustadz mungkin nanti amalan-amalan yang berat. Amalan spesial itu jamaah sekalian tidak harus amalan berat. Biar cuma amalan yang ringan. Kata Nabi SAW, iklafu minal amali matutikuna. Amalkanlah olehmu amalan-amalan yang mampu engkau amalkan, meskipun itu adalah amalan yang ringan. Iklafu minal amali matutikuna fa inna khairul amali adwamuhu wa in qala. Karena sesungguhnya amalan yang baik itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nanti amalan-amalan yang berat, bukan nanti amalan yang banyak, meskipun dia amalan yang sedikit, namun engkau konsisten, engkau istiqomah, engkau mengamalkannya berkelanjutan dan berkesinambungan, itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini bu, papen bamuhudu alipa itu ataluhe, tipa itu artinya mengasanggala matopo-topolo sanggala. Hudu italuhu oleh Imam Al-Ghazali, di samping sholat 5 waktu, ilmunya, amalnya, imannya menyebabkan masuk surga. Ternyata dia punya amalan spesial. Apa amalan spesialnya? Tatkala dia sedang menulis kitab, kemudian datang lalat bertengger di atas pena, menghisap tinta yang ada di pena itu, dan diberikan kesempatan kepada lalat itu untuk menghisap tinta. Diberikan kesempatan hanya lalat. Lalu bagaimana dengan seorang istri yang menyodorkan air kepada sang suami? Udu mata lu mata pola sandal uti. Mau osoroga orang. Tapi dengan catatan jangan pun mau duduk mata lu mau nuam atau pola sandal dia beti olah. Ini malu itu pahala poli betul. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai ke kampung Latia bu ya, ada yang bertanya, Pak Ustadz, di saat ingin memulai kebaikan itu mulai dari mana yang paling bagus? Saya bilang paling bagus ibda binafsi, mulai dari diri sendiri, kemudian kepada istri, istri kepada suami, kemudian istri dan suami kepada anak-anaknya, kepada keluarga kerabat, kemudian kepada para jiran, para sahabat. Mulai dari diri sendiri. Istri ajak kepada sang suami, suami ajak kepada sang istri. Jangan madelu melato kampung Latia beta, sepasang suami istri, tipa itu mau kaya itu sentral, tipa itu tamani Latia, tipa itu mau tamani Latia itu dulu. Tapi anehnya
karena tipe itu leh mahalingnya ati de bere beto malah hedu modupo mahaling hui de malam pato magaribu pun mawawali ngama de bere delo mola semua makanan untuk besok mata dari maybe karena le juga malah hari Kamis malam di Kamis malam dia berarti malam Jumat delo dunggalnya karena malam Jumat tima itu ati mampu buru mahulo dusumeng ke mahulo sudah mandi sampo karena malam Jumat ali tinggal mau pakai daster mau tanggal tima itu dasar matangkala itu tipe yang foto ayang-ayanga lo untuk mana dasar matangkala itu tipe itu minggu lalu baru wali itu membata pendati jam 9 malam tipe itu bila-bila bedah rumah di GTV tipe itu tidak ikut dia malah berada di luar tipe itu curiga baru wali itu sama di lupa kona itu jam 10 itu kurang sedikit sama tidur kalau dunia kata tidur tipe itu ini ngomong baru wali mak kode uji tapi dia mahal wali nama tadi Pak Ustadz terabu-rabu ada 2 pertanyaan ibarat nama dia latih ada 2 pertanyaan yang dia tanya setelah dia puas dengan jawaban maka dia pamit wali Pak Ustadz mau ngoleh bilangkan Pak Ustadz yang penting mau penganuna 2 pertanyaan 2 jawaban alhamdulillah karena wajib bisa mentabita sentral Pak Ustadz dan asal mau ini kita hitung 2 wajah akan minta lagi alhamdulillah itu nanti 2 sudah mah penganun apoli nama hidup Pak Ustadz mau ngoleh ilanggang malam tulhu hati ya pilih nama tulhu mau ngolata apa yang terjadi 10 menit kemudian mau wawalingin HPP dalamnya bala main itu mata kalau di palot dulu baru wali mah di pilo mata lo tulhu Ustadz pilih nama longol wali mah bawa heran buat yatima itu pilih nama longol Ima itu berarti tidak mengerti ini pakai dasar matanggal. Pada itu juga malah itu bawa pakai tala panjang bahu lalu. Wah mati bindol. Nah, aku berbuat pertanyaan mau buat 15 menit artinya terlatih. Ilo juga dia mah solo teh. Makanya ini saya ingatkan kepada ibu-ibu. Papen bolu mau ingin olipa itu aku ya elehia mau pakai bindol. Bapak dan Ibu jamaah yang terakhir bahwa tawassul yang boleh dalam Islam adalah manakala kita bertawassul kepada orang-orang soleh. Manakala kita bertawassul kepada orang-orang soleh. Pak Ustadz, apakah boleh bertawassul kepada orang-orang soleh? Boleh. Biasa di kalangan nahdiyin, ya untuk malai bunga malam nanti. Di anu lele bunga jam 10 malamnya setelah maghrib penboti Pak Imam mengarua. Hari yang ketiga lebih banyak lagi tetangga dengan sahabat undang. Hari yang kelima lagi ada juga tahlilan. Hari yang ke-7, hari yang ke-10, hari yang ke-20, 30 sampai 40 ada tahlilan. Pada saat tersebut keluarga menghadirkan imam. Imam itu untuk apa? Untuk memimpin tahlilan. Yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, yang menjadi pertanyaan, kenapa keluarga menghadirkan imam? Padahal mereka boleh berdoa langsung kepada Allah. Tapi kenapa mereka tetap menghadirkan imam? Maka jawabannya karena mereka ingin bertawassul kepada para imam itu. Bukankah para imam itu adalah representasi dari orang-orang soleh? Dan bukankah kita menghendaki supaya doa-doa kita cepat diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita bertawassul kepada orang-orang soleh? Pak Ustaz, apakah tawasul itu pernah terjadi di zaman Nabi? Pernah. Manakala seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab, bukan Rabi'ah al-Adawiyah, tapi Rabi'ah bin Ka'ab, tinggal di emperan Masjid Nabawi, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian yang banyak, tidak punya makanan yang banyak pula. Sehingga satu saat Nabi SAW bertanyalah kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, tatkala engkau memerlukan sesuatu, maka mintalah kepadaku, aku pasti akan memintanya kepada Allah. Aneh jamaah sekalian yang diminta oleh Rabi'ah apa? Kata Rabi'ah, as'aluka an tasfa'ali ila rabbika wa yu'tikoni minan nar. Wahai Rasul, aku hanya minta satu hal kepadamu, yakni doakan aku kepada Allah supaya Allah menjauhkan aku dari neraka jahanam, masuk ke dalam surganya. Aneh. Aneh bagaimana Ustaz? Aneh di zaman milenial Bapak dan Ibu seperti itu. Di zaman milenial, di zaman sekarang, kalau ada yang meminta seperti itu aneh. Seseorang bawahan dekat dengan petinggi, dengan pemimpin, dengan pejabat, dengan raja, dengan presiden. Tatkala sang presiden meminta, bertanya kepadanya,
Apa yang kau minta, sampaikan saja, aku pasti akan memenuhinya. Aneh, yang dia minta jamaah sekalian bukan jabatan, kedudukan, pangkat. Yang dia minta bukan harta yang banyak, yang dia minta bukan proyek, yang dia minta bukan tender, yang dia minta bukan dibelikan rumah yang megah dan mewah, bukan kendaraan yang mahal. Tapi yang dia minta adalah as'aluka antasfa'ali ila rabbika wa yu'tikuni minan nar. Aku hanya minta satu hal kepadamu, wahai Rasul, doakan aku kepada Allah supaya Allah menjauhkan aku dari neraka jahanam, masuk ke dalam syurganya. Allahu Akbar. Sebuah permintaan yang luar biasa, permintaan yang melampaui dunia dan seisinya. Maka benarlah apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka jahanam, masuk ke dalam surganya, faqad faz. Itulah kemenangan, itulah prestasi, dan itulah cita-cita yang paling tinggi. Pak Ustaz, apakah tawasul itu pernah terjadi di zaman sahabat Nabi? Pernah. Nabi SAW sudah meninggal dunia. Yang ada adalah Khalifah Umar bin Khattab. Sementara Madinatul Munawwarah ditimpa paceklik, berbulan-bulan tidak turun hujan. Pada saat tersebut Umar bin Khattab datang kepada Al-Abbas. Siapa Al-Abbas itu? Al-Abbas adalah paman Nabi. Untuk apa Umar kepada Al-Abbas? Dia meminta tolong kepada Abbas untuk berdoa, ya Abbas, mintalah kepada Allah hujan. Sudah berbulan-bulan Madinah tidak ditimpa hujan. Mintalah kepada Allah. Padahal pada waktu itu kapasitasnya Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, sehingga tatkala dia berdoa langsung kepada Allah, pasti Allah mengijabah, menerima, mengabulkan permintaannya. Namun pada saat itu jamaah sekalian, dia tidak meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia hanya minta tolong dan bertawasul kepada Abbas. Sehingga manakala Abbas meminta kepada Allah, meminta hujan kepada Allah, 2 jam setelahnya tiba-tiba langit mendung dan turunlah hujan deras. Sehingga tatkala hujan deras turun, apa yang keluar dari lisannya Umar bin Khattab? Kata beliau, Allahumma inna kunna nastasqiya ilaika binabiyina fataskiyana. Ya Allah, ya Tuhan kami, tatkala Nabi masih hadir, di saat kami meminta hujan kepadamu, kami senantiasa bertawasul kepada nabimu, fataskiyana, kemudian engkau ya Allah menurunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina fayusquna. Namun saat ini Nabi sudah meninggal dunia dan kami meminta hujan kepadamu ya Allah, kami bertawasul kepada pamanmu, faskina fayusquna, tiba-tiba engkau ya Allah menurunkan hujan. Allahu Akbar. Ternyata Bapak dan Ibu, di saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah dengan bertawasul kepada orang-orang soleh. Orang kemasatnya kan di Pak Imam sepandang intinya, ya. Mengundang oleh Pak Imam itu di mana tahu itu enak. Dengan melu gak boleh melu pun main dari Pak Imam. Pak Imam, setelah ada kubur Pak, bawa Pak Imam mengolah. Itu menghindar di malam pengolah puasa. Artinya apa? 1 tahun pindah. Mati mak 2 kali, yang kedua kali beta dia mau terhidup Pak Umoleto. Dia malu tak malu terhidup Pak Ido di wali dumita. Dia hidup ada di Pak Imam. Pak Imam, kedua ada kubur Pak Imam. Baru wali Pak Imam itu ngomong puasa. Wali malu terhidup Pak Umoleto apa di 2 rumah betul dumita lebih dulu. Itu putih Pak Imam mati baru 2 maling oleh bangga waucer. Pak Imam kubur beta dari balakan malok kantor di kantor desa. Baru 2 maling ngecek kau bangga hati Pak Imam. Main 2 maling Pak Imam, Pak Imam menarik itu. Waktu ada nggak tumbuh tadi karsa. Tola dia mati Pak Imam nonggo-nonggo tutuang tutup kubur hekpo upal lamu awal tidur. Bapak dan Ibu jamaah, bertawasullah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ibadah, dengan asmaul husna, dan bertawasul kepada orang-orang soleh. Insya Allah semua permintaan kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus menunggu 40 tahun sebagaimana doanya Musa dan Harun. Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa domala almarhumah menutup usia 94 tahun, Ibu Aminah Mantali. Segenap